Jadi yang hadir Hah? bukan pendukung A, bukan pendukung B. Yang paling berisik tepuk tangannya itu. Heeh. Heeh. Yang hadir itu adalah orang-orang pinter se-Indonesia yang sesuai dengan isunya. Hmm. Hasil diskusi itu Iya, ditarik. ditarik dan Heeh. diserahkan kepada partai-partai yang udah ngomong calonnya si Anu calon nih. Oh. Ini ada masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat Hmm. tanpa sentimen negatif maupun positif. Hmm. Real jalanan rusak. Nah, ini Misalnya, gue ngomongin jalanan rusak aja deh. Ini paling lagi happening nih gitu. Iya, iya, iya. Data berapa kilometer jalanan rusak. Hmm. Harusnya itu disampaikan kepada partai yang akan mencalonkan presiden. Ah. Terus kita sebagai masyarakat berhak bertanya kepada partai tersebut. Action plan lu apa dalam menjalankan masalah ini, menyelesaikan masalah ini maksud gua. Jadi gua nanti bakal jadi pemilih ya 2024. Gua jujur aja akan lebih memilih presiden yang mampu menjelaskan tujuannya apa, dikarenakan masalah apa, dan cara menyelesaikan tujuan tersebutnya gimana, atau gampangnya action plan. Ntar, Itu yang akan gue pilih. itu nanti bakal gue tanya, cuma bukan di episode ini. Oke, ya, ini Karena teaser ke depan. di episode ini gue mau naro logika-logika kenapa peraturannya Oke, begini, oke. kenapa Ya, langkahnya begini gitu. oke, Gue oke. coba mau jelasin itu. Nanti kita akan ketemu bahwa tidak ada pemimpin dari tingkat bupati sampai tingkat presiden itu yang didukung cuma satu partai. Hmm, realitas politik. Realitas politik. Jadi yang tadi kamu bilang betul bahwa sebaiknya pemilih itu melihat address isunya apa. Benar, benar. Apa sih masalah yang harus diselesaikan? Nah, Iya. dan diharapkan kejadian yang lalu tidak terjadi. Hmm. Ngumpulnya orang-orang pintar di kedua kubu itu cuman lakukan hard selling. Hmm. Kalau mereka lakukan seperti yang Om Bi bilang, kampus akan tetap netral. Hmm. Dan yang Iya. nggak ikut mendukung nggak di ITE kan nggak gitu loh. Gitu loh maksudnya gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi juga nanti kampus nggak ada rektornya yang kepengen jadi komisaris. Karena mereka dikasih kerjaan di tahun 2022 yang tadi Om Bi bilang. Oh. Habis disurvei tingkat kepuasannya, kelemahannya apa, para orang kampus-kampus hebat Ya, se-Indonesia. profesor, doktor dan lain-lain. Kompresor apa profesor? Rice cooker. Itu dikumpulin, bahas ini, menemukan solusi, dan solusi itu disampaikan. Karena kan nggak mungkin juga mau seorang calon presiden itu paham semua hal. Ya, ya. Dia kan butuh masukan juga. Pasti, pasti. Kan gitu loh. Makanya itu nanti yang ngasih masukan ini orang pinter-pinter yang netral. Misalnya partai A udah nyebut Mova yang bakal kita calonin. Jadi gitu kan. Nah, hasil diskusi itu dibawa ke partai Mova. Nih, sampein, olah menjadi solusi yang lebih detail. Benar. 5 tahun ke depan. Iya, Plan actionnya gimana? Ya. Butuh biaya berapa? Nah. Butuh waktu berapa banyak? Siapa yang bakal mengerjakan? Iya. Kapan dikerjakan? Spesifikasi targetnya apa? Jangan kayak gini kan, punya 10 poin Ya, di awal ya. ya kan. Begitu dihitung-hitung di akhir malah lebih besar anggaran yang nggak ada di poin. Nah, makanya. Dia punya Itu nawacita 10, ternyata di akhir masa jabatannya yang paling besar nyedot anggaran yang bukan ada di 10 itu, yaitu yang ada di Kalimantan. Nah, itu ya, tapi it's okay. Maksudnya ini bukan masalah ngebully, tapi ini sebagai awareness buat teman-teman pemilih. Iya. Menyadarkan. Melihat janji juga yang utopis ya nggak usah dipikirin gitu loh. Yang real-real aja kayak yang tadi kamu bilang tentang jalanan. Itu Bima walaupun dia tidak tinggal lagi di Lampung di kota kelahirannya, dia realistis. Yang bisa jalan kan bisa dikerjakan. Iya, benar. Itu bukan hal yang harus ngecat langit gitu kan. Dan kasarnya gini, kalaupun tidak ada bupatinya atau gubernurnya, itu harus bisa karena infrastruktur itu adalah ada anggarannya di APBN. Gitu loh. Bisa teman-teman cek sendiri bahkan. Tinggal kemauan politik dari pemimpinnya. Nah, makanya balik ke political will berarti.
Political will. Makanya saat memilih pemimpin itu perlu paham address isunya apa. Ya. Jangan dia ngomong mau bangun jalan tapi yang dibangun yang lain. Ya. Jalan infrastrukturnya nggak ini. Karena memang kalau aku lihat kebijakan-kebijakan kota-kota besar di dunia itu, dia per 2 atau 3 dekade atau 30 tahun ada yang namanya pembangunan infrastruktur baru, ada yang upgrade infrastruktur. Nah, kayak ginilah. Makanya gue suka bilang tuh 2 periode gue tinggal di DKI itu gue buang umur gitu kan. Kenapa gue bilang buang umur? Pemerintah pusat nih Jokowi sudah lakukan. Bagaimana kerennya Sudirman sekarang. Ya, betul. Ya Kayak kan? Singapura. Nah, seharusnya jalanan provinsi kayak Tebet itu Pemda DKI mengerjakan itu sesuai standarnya dengan jalanan di Sudirman. Harusnya. Ya. Harusnya. Cuman karena sibuk yang mimpi yang utopis DP 0, ya akhirnya ya buang-buang umur juga kita kan. Ya. Dipimpin dia itu hal-hal kayak gitu gitu loh. Gue udah malas dah bahas yang itu. Karena gue KTP DKI ya guys. Oke, gue malas bahasnya ya. Nah, oke, kita kembali lagi yang tadi 2022 tuh begitu seharusnya ya. Yep. Seharusnya kayak gitu. Tapi itu kan jadi logikanya nggak masuk kan? Logika kerjanya. Ya rakyat dapat apa? Kalau cuman surveinya ini ada 5 nama yang kira-kira kalau kamu mau jadi presiden yang kamu pilih mana? Kalau pertanyaan cuma gitu ya. Harusnya kan rakyat ditanya, gimana ngurus KTP di kantor kelurahan lo bermasalah nggak? Ya. Gitu loh. Terus kalau kayak Jawa Tengah, masalah Wadas kemarin gimana tuh? Seperti yang juga dikatakan oleh yang kita hormati Ibu Ratu Megawati yang mengatakan, padahal udah diingatkan, tolong tuh banjir rob Jawa Tengah, Semarang. Itu kan sampai berapa bulan? Nggak selesai. Dan si penanggung jawab itu masih tetap nekat nyalonin diri jadi presiden. Ya kan petugas partai, disuruh partai katanya kan dinaikin tanggung jawabnya. Nah, itu yang tadi gue bilang bahwa kalau lagi begini dia ngumpet di balik partai pemenangnya. Ini asli, tinggal cek teman-teman cek di media bahwa pada tahun lalu itu Megawati kepada petugas partainya sudah bilang, Jawa Tengah itu diurus banjir robnya. Maksudnya diurus itu juga dengan timeline yang cepat dong. Ya, pasti. Itu kan berbulan-bulan. Pasti. Karena kerjaannya ternyata penanggung jawab Jawa Tengah kerjaannya itu naik sepeda. Lagi jogging di Sudirman, terakhir gue cek. Podcast di podcastnya gitu. Jadi itu juga makanya gue angkat ini. Gue setuju dengan ucapan Bu Megawati menegur itu. Karena yang kita harapkan, kalaupun dia nyalon presiden backgroundnya adalah gubernur, ya udah munculin hasil karya lu saat megang gubernur, buktikan karena rakyat butuh bukti bukan janji. Jadi nanti kampanyenya kan enak bro. Lihat hasil kerja saya. Begitu juga yang calonnya dari menteri. Nah, calonnya dari menteri itu apa? Yang kalau kita lihat kemarin itu kan hanya ngabisin APBN. Masa? Ya karena ada korupsi satelit yang belum diurus. Kan demi ketahanan negara kan? Korupsi beda. Oh beda ya? Beda. Ini kan ada dimensi transaksional. Wah ini karena pertahanan negara ini harus tertutup. Itu terus yang dibahas. Ya. Nah, dan ini terbukti kan? Contohnya gini, berapa persen sih konstelasinya kita kalau bicara pertahanan negara di luar di utara itu udah ada BRICS, di Australia udah ada di Australia udah ada AUKUS. Nah, kok kita beli senjatanya ini. Yang kita mau pertahanan ini apa? Kan gitu loh. Ya. Nah, tapi gua ngomong gini bukan ngebully Menteri Pertahanan. Maksud gua kasih address. Lu nanti saat kampanye, ini lu omongin nih. Lu kasih tahu rakyat. Area of concern. Area of concern lu apa? Nah, itu bahasa milenial. Iya, benar. Kan? Yang harusnya terpikirkan itu apa? Nah, habis 2022 itu ya kan kita lanjut lagi nih 2022 kan masuk ke 2023 awal tahun nih ya kan. Nah seingat gua di 2023 itu kan sudah mulai mengerucut. Gerindra sudah koalisi sama PKB ya. KIB, Golkar, PAN, P3 terus Nasdem, Demokrat, PKS. PDIP masih sendiri ya.
Nah, di situ kan sudah pada munculin capresnya, Betul. ya kan? Nah, kembali lagi harusnya lembaga survei yang disurvei isu itu lagi. Isu apa? Bukannya langsung simulasi, terus langsung di acara-acara talkshow langsung ini Berapa persen? kalau nanti yang head to head antara si A sama si B, rakyat tuh nggak butuh itu. Jadi gue jadi inget cocok-cocokan sendal jepit. Iya, Iya kan? iya. Rakyat kan nggak butuh itu. Yang Iya. rakyat butuhkan kalau calon ini kinerjanya di tempat kerjanya yang lama itu, Bagaimana? portfolionya lah. Portfolio ya benar. Nah, gitu loh. Iya. Nah, harusnya gitu sejak 2023. Hmm. Nah, karena tidak begitu, makanya ada partai pemenang pemilu kemarin itu marah sama petugas partainya. Gitu loh. Jadi yang kemarin itu bukan dia menjagokan anaknya, tapi dia negur si petugas partai yang satu, lu kerja dulu yang bener. Masalah lu kalau mau nyapres, biar gua yang ngomong sebagai partai, karena undang-undangnya yang punya hak untuk mencalonkan itu partai. Balik lagi presidensial threshold. Nah, gitu loh. Benar. Nah, dengan kondisi gini kan bro bisa kebayang kan, banyak logika-logika yang nggak nyambung kan. Iya. Berawal dari tadi yang mungkin S7 itu jelasin juga gitu loh. Iya, benar. Yang kita sok-sokan bikin gado-gado, bikin gado-gado sendiri. Iya. Karena itu juga sudah dilakukan oleh pemimpin besar kita, dan itu sempat gagal. Yang mana, Perdana Menteri atau? Bukan. Apa yang kegagalannya? Bung Karno sudah mencoba itu, meramu semua nih. Oh. Sampai akhirnya disebut Nasakom. Ya, Nasakom gue inget. Ya kan? Tapi kan pada ujungnya gagal kenapa? Tidak bisa mengendalikan partai komunis. Kan gitu loh. Ya. Terus dibuat juga demokrasi terpimpin. Ya kan? Efeknya adalah ternyata syahwat kekuasaan menghinggapi Bung Karno. Sampai beliau menyatakan saya presiden seumur hidup. Nah, itu juga enggak ya bukannya menjelekkan Bung Karno, tapi itu fakta bahwa hal itu tidak boleh sebetulnya dilakukan oleh Bung Karno gitu loh. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Karena basis politiknya adalah berpikir ini demokrasi terpimpin. Gitu loh. Nah, reformasi 98 kita akhirnya mencoba memilih demokrasi dengan sistem presidensial. Makanya beberapa tahun yang lalu ada istilah reformasi di korupsi. Oh iya, 2019 ya. Karena di tengah jalannya ini dibelokin, dicampur, dibikin gado-gado antara parlementer sama presidensial. Gitu loh. Karena kalaupun partai politik dan semua masyarakat Indonesia memilih parlementer, nggak apa-apa. Cuman tentukan gitu loh. Iya. Kalau mau pilih parlementer, rubah konstitusinya, nggak usah presidensial. Balik lagi, jangan banci. Iya, gitu loh. Balik ke situ. Karena kalau dengan sistem gado-gado ini yang diuntungkan siapa? Broker politik. Itu menyebabkan jadi transaksional semua. Iya. Address isunya nggak jelas. Iya, benar. Kan gitu loh. Ya bayangkan kalau DPD itu selalu dikebiri. Nggak jalan presidensialnya. Iya, benar. Gitu loh. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Nah, itu kejadian 2023 sekarang ini. Makanya sekarang orang-orang kayak kita itu kalau yang keras kan ya Fahri Hamzah keras. Refli Harun keras. Rocky Gerung keras. Ya kalau gue sih udah capek keras ketawa aja sudah. Ini kan lagi pada bingung semua. Iya, benar. Dengan peraturan yang mereka buat mereka bingung semua. Oke. Cuman yang kasihan tuh masyarakat. Masyarakat kasihannya gini, tidak dapat tampilan yang edukatif seperti ini. Gitu loh. Ya justru disitulah kita hadir. Ya kita hadir sih bukannya sok-sok ngerti, tapi cuma menjelaskan aja kondisinya. Karena balik menyadarkan. Kesimpulan dan keputusannya ada di masyarakat. Betul. Balik lagi. Karena memang kalau kita jujur kan yang paling penting itu swing voter sekarang. Nah, betul. Gitu loh. Kayak gue 2024 bakal swing voter deh. Nah, yang harus swing voter atau milenial pikirkan itu, letakkan logikanya dulu berdasarkan sistem politik yang diambil dulu. Nah, dengan bisa memahami logikanya itu, insya Allah para milenial itu nggak ketipu. Jadi kalau begitu pemilu ada serangan fajar, ambil. Ada bingkisan, ambil. Sembako?
ambil, Ambil. amplop ambil Ambil. dari semuanya. Emang dia bisa nongkrong di depan TPS? Kan emang nggak boleh kan? Nah, nah itu adalah makanya ini gue sampein, itulah salah satunya cara perlawanan. Oke. Jadi ada something yang bisa kita lakukan ya? Ada sebenarnya? something yang kita lakukan. Ada something yang bisa kita Karena lakukan. kalau sekeras Rocky Gerung, kita tahu sih pemikirannya bahwa dengan boykot pemilu, kalau peserta konstituennya itu cuma 30%, negara jatuh, bro. Gitu loh. Tapi sih nggak apa-apa gitu loh. Itu idenya Rocky ya, kita hormati juga. Nah, cuma itu bahayanya adalah kalau tidak hadir di TPS, nanti dipakai kertas suaranya. Nah, Bos. kalau dicoblos pakai paku bumi Ya, gimana? makanya kita tidak lakukan boykot itu, tetap datang ke TPS. Kalaupun memang dari yang terburuk ada yang bisa dipilih, ya silakan saja, pilih siapa saja gitu loh. Ya. Dan kalau bantuan atau uang pragmatisme datang dari semua lini, terima aja. Jangan terima salah satu, terima semuanya aja. Gitu loh. Karena dengan begitu kita juga memberi feedback yang baik kepada para peserta pemilu itu. Jangan juga gitu. Gitu loh. Jangan juga kita ini bukan dihargai 100.000 per 5 tahun. Iya, benar. Gitu loh. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, di episode lanjutan kita akan bahas lebih detail kepada tokoh. Nah, yang paling utama yang di akhir ini gue coba sampaikan bahwa kalau kita mau ngebully nama-nama yang ada di copres-capres yang sekarang itu, cuman simpel. Mana ide lo? Sampai detik ini nama dia udah muncul sejak 2022. Sampai detik ini lo pernah dengar idenya mereka? Enggak sih. Nggak pernah tersampaikan. Idenya mereka tentang bagaimana konstelasi meningkatnya Laut Cina Selatan. Ya, konflik yang bersih tegang. Gimana beresinnya? Bagaimana menghadapi UKM-UKM yang udah tumbuh banyak ini untuk lebih menguat lagi. Ya. Harusnya hal-hal itu udah disampaikan. Bagaimana membereskan koruptor di negeri sendiri. Nah, jadi bukan keliling Indonesia cuman ketemu ustadz sih sering. Nggak ada juga, bro. Yang keliling Indonesia nih ngumpulin orang. Siapa presidennya? Siapa patrainya? Apa partainya? Oke, wabillahi wa taufik. Wassalamualaikum. Cuma gitu doang, bos. Terus ini ada dangdut. Ya. Jadi harusnya itu udah old school banget sih sebenarnya. Harusnya mereka keliling Indonesia tuh datangi kampus-kampus negeri yang ada di situ atau kampus swasta yang memang bonafit. Datang ke situ, buka diskusi. Tanya mahasiswa di situ, apa yang dibutuhkan daerah situ. Ya kan? Apalagi mahasiswa risetnya banyak, tesisnya banyak, makalahnya banyak. Iya. Ya kan itu sebetulnya simple. Iya sih. Tapi kenapa dia lebih senang datang ke GOR, ngumpulin orang banyak. Siapa presidennya? Iya sih. Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang realitas politiknya. Nah, sekarang kalau gue tanya bro sebagai milenial dengan gambaran yang tadi, apa pendapat bro? Pendapat gua, alhamdulillah masih ada at least something we can do. Ya, sebagai milenial. Oke. Kita review mereka sukanya bahas apa sih? Apakah yang tadi disebutkan bikin acara, datengin orang, ribuan orang, tapi cuman ngomong nanti kalau pemilihan siapa pilih, nanti kalau pemilihan partainya apa. Jadi kita bisa melakukan, karena sebenarnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik itu kan memegang kekuasaan nomor 1 siapa? Rakyat kan. Nah, kita sebagai rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Betul. Jika kita berpikir, jika kita bertafakur. Ngomongin agama dikit, karena gua Islam kebetulan
Gua ini Islam. nggak punya agama. Quran itu kitab suci kita selalu bertanya kepada kita bahkan 49 kali. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Indonesianya Apakah Anda berpikir? Apakah Anda bertafakur? Apakah Anda menggunakan akal Anda? Nah, jadi kita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi republik, itu kita harus berpikir, apa benar ini nanti calon yang akan gue pilih? Apa benar calon yang gue pilih ini bisa menyelesaikan masalah-masalah baik internal maupun eksternal, baik nasional maupun internasional? Apa benar? Kita lihat, kita riset sekarang udah gampang banget ya. betul. Cek di Google masalah apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia. Masalah-masalah tersebut yang ada, kita cek copras-capres yang sekarang lagi ramai dibahas ini, ada nggak mereka yang bahas masalah tersebut? Membahas aja deh. Kita belum ngomong solusi, karena mungkin masih kampanye aja masih ada 300 hari lagi kan. Jadi masih butuh waktu. Paling nggak mereka bahas dulu atau enggak? Ya, pencalonan presidennya Oktober. Ya, masih Oktober gitu kan. Jadi kita nggak minta sekarang, tapi paling nggak kita cek, apa bener sih mereka udah mikirin? Apakah mereka sadar ada masalah tersebut? Kalau mereka sudah mulai mikirin, kalau mereka sudah mulai sadar, dan mereka sudah mengkomunikasikan ke kita, jangan diem aja. Oh, gue yakin nih. Coba lu cek juga, realistis nggak apa yang dia bahas? Utopis apa? Jangan-jangan utopis lagi. Jangan-jangan nanti DP 0 lagi. DP 0 lagi. Itu loh. Jadi teman-teman Gen Z, milenial, baik yang seusia saya maupun lebih tua maupun lebih muda, sekarang udah gampang banget loh kita riset. Apa bener yang dia bahas ini realistis? Apa bener cara yang akan mereka lakukan itu efektif dan efisien? Visi misi sering banget kan dibahas. Visinya apa, misinya apa. Tapi coba kita cek bener-bener. Visi dia itu menyelesaikan masalah atau tidak. Misi yang ada itu bisa menyelesaikan visi yang ada atau tidak. Gitu sih. Ya, karena gue setuju dengan pendapat bro gini memang. Ini juga orang masyarakat tuh kalau tidak diedukasi juga bingung tentang politik identitas. Makanya apa yang disampaikan bro itu gue setuju. Ya. Bahwa gini, besok di pemilu 2024 itu bukan di tengah jalan lu bicarakan bersama Tuhan. Tapi di saat lu di TPS atau malamnya sebelum ke TPS lagi bersendiri di kamar, lu tafakur. Nah, Lu istiqoroh. nah, Jadi bukan di jalanan lu teriak, milih ini masuk surga, milih ono masuk neraka, bukan itu. Bukan di Tapi situ. yang paling penting adalah kalau lu mau membawa Tuhan dalam keputusan politik lo, Ya. sebagai rakyat ya, bukan sebagai pejabat, Republik. sebagai rakyat adalah yaitu di malam saat besok mau pemilihan, ya lu sholat hajat ke, istiqoroh ke, tahajud lah, apalah, gue nggak ngerti soalnya, ya kan? Konteks itu. Jadi mengenai politik identitas itu makanya gue setuju tadi apa yang digambarkan oleh Bro Mova. Dan gue setuju bukan hanya sekedar setuju, ya gue kaget juga di usia mereka seperti itu sudah mengerti kapan berdiskusi dengan Tuhan saat dalam dunia politik. Jadi bukan dia sudah bisa menempatkan bukannya di tengah jalan atau di tengah kumpulan massa atau mentakfirinkan orang, tapi lebih ke kontemplasi ke dalam. Betul. Setuju Bukan sekali. begitu? Betul banget. Nah, kita akan coba untuk episode selanjutnya kita akan coba kasih sedikit teaser bahwa selain tadi yang bro bahas tentang masalah tokohnya, yang perlu kita pikirin itu addressnya. Kita jujur saja sekali lagi ini bukan membuli, tapi fakta yang ada kita juga akan punya hutang besar, ya kan? Ya. Bisa dicek sendiri lah ini yang kita bahas bisa dicek. Yang kita butuhkan itu bukan kita menyalahkan kenapa ini hutang besar. Ya. Mudah-mudahan para calon ini bisa punya address solusi bahwa menanganinya akan gimana nih. Ya. Itu sih yang paling penting. Ya. Gitu loh. Betul. Karena biar bagaimanapun yang terpilih periode kemarin itu adalah tetap pilihan rakyat. Benar. Dan semua pemimpin itu plus minus. Ya, ya kan? Pasti. Jadi apa yang dilakukan sudah baik ya kita coba teruskan. Walaupun kalaupun beliau-beliau itu punya kesalahan, gimana kita nyari solusi dari kesalahan itu? Bukan kita sibuk menyalahkannya. Iya, betul. Karena nyalahin doang nggak menyelesaikan apa-apa. Betul, karena masih ada 270 rakyat Indonesia. Juta. Iya. 7 juta yang perlu dipikirkan gitu loh. Benar. Dan untuk lembaga survei coba sedikit jangan hard selling lah. Dipikirin juga bahwa
keringat yang kalian dapat itu yang miliaran juga ada rezekinya masyarakat Betul. yang harus dikelola kebutuhannya masyarakat. Bukan berarti kalian harus ngasih masyarakat duit. Tapi doronglah dari hasil survei kalian untuk para pejabat publik itu bisa mengambil keputusan yang berhubungan dengan rakyat. Ya. Tidak menjadikan data yang kalian sampaikan kepada para tokoh-tokoh itu bukan menjadikan mereka menjadi pragmatis dan transaksional politik Ya. dalam membuat kebijakan. Betul. Itu aja sih. Ya. Dan Oke. kita akan bahas detailnya insya Allah. Berarti pembahasan ketidaklogisannya sudah cukup logis ya? Sudah cukup logis kalau gue Oke. rasa. Mungkin Oke. mungkin ada yang Bro mau tanyain, monggo. Mungkin teman-teman karena ini pembahasan politik, kalau teman-teman kepikiran, Bro Mova tolong bahas ini dong, Bro Bobby tolong bahas ini dong, di kolom komentar silahkan ditulis, silahkan teman-teman memaksa kita untuk membahas konten ide-ide tersebut. Tapi kita tidak bisa membuat konten yang mendiskreditkan orang. Oh ya, tentunya. Dan kita juga nggak mengambil kerjaannya para pengamat politik. Oh ya, Jadi betul, kita nggak betul. akan membuat wah lebih baik milih ini. Oh ya, ya, ya. Kita mungkin akan memunculkan kriteria-kriteria yang seperti tadi saya sudah rem Mova sudah coba ini nanti di episode selanjutnya. Udah terlalu semangat, terlalu semangat. Iya. Jadi nanti yang akan keluar itu ya kriteria-kriteria dan isu-isu yang bakal berkenaan 5 Ya. tahun ke depan. Benar, Sama kondisinya. benar. Kayaknya udah cukup nih. Ya, sudah cukup. Mungkin aku kasih bukan kesimpulan ya. Nanti ditambahin juga sama Mova. Gue cuma mau gambarin bahwa di tengah kerancuan logika yang ada dari peraturan dan pelaksana peraturan dan yang menggunakan peraturan itu satu hal. Ya. Tapi yang pasti masyarakat mulailah dengan kontemplasi yang baik. Betul. Mendukung orang dengan tidak pokoknya dan tidak mendiskreditkan yang lain. Betul. Hidup normal saja Ya. karena pemilu itu pasti ada 5 tahun sekali. Betul. Walaupun ada isu 3 periode. Gak, gue kesel sama yang pertama kali ngomong. Pakai dibahas. Ya, kata yang ngomong sih dia Iya. disuruh Pak Lurah. Oh gitu. Jadi ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh katanya Oh begitu. gitu. Tapi itu hal lain yang pasti kalau kita bernegara itu kita pegang konstitusi. Kalau konstitusi menyatakan 5 tahun sekali, jadi setiap periode pemilu itu nggak perlulah kita membenci orang Ya. sampai parah-parah banget. Betul. Karena 5 tahun ke depan akan ada lagi. Betul. Ya kan, kita pesta lagi. Nah, Gitu. ngomong-ngomong pesta demokrasi, jadikanlah pemilu setiap 5 tahun adalah pesta demokrasi, bukan ribut demokrasi. Betul. Tuh. Jadi kita salaman dulu khas politikus. Wih. Sip. Tapi gue bukan Muldoko nih. Oh, bukan ya? Oke, makasih banyak teman-teman udah nonton sampai ujung video ini. Jangan lupa yang di Lumajang. Ya, Yang di betul. Lumajang cari. Ya. Ini enak banget. Gue minggu depan baru dikirim lagi sama yang punya ini. Iya, betul. Nah, sebetulnya yang punya nih ada di sebelah kita. Promo, Oke. ya, sip. Yang di Lumajang jangan lupa tahu Sumedang sama apa mau? Gocik ya? Gocik, ayam goreng. Tapi gue boleh nanya dikit deh. Oh iya, boleh deh. Gocik itu apa tuh? Ayam Gojek kayak ini- gimana sih? Ya, jadi sebenarnya ini usaha baru gua yang kemarin-kemarin udah dibahas di Seven Habits sebenarnya. Nah, ini kita Nah, yang gue tanya ini, Heeh, kalau gue beli heeh. rasanya kayak gimana sih? Rasanya kalau ngomongin ayam goreng itu gue yakin bisa menyaingi restoran besar multinasional yang warna merah. Oh. Tapi gue nggak mau sebut brandnya. Oke, Tapi oke, itu gue oke. yakin karena rasanya lebih mirip ke itu dibanding yang kuning. Oh. Dibanding yang kuning, dibanding yang oranye lebih mirip ke yang merah gitu. Tapi bukan PDI ya. Ini bukan politik. Bukan. Udah beda sesi. Ini warna dagang. Iya. Nah, kalau yang Sumedang nih, yang Nah, Sumedang. kalau yang tahu Sumedang banyak gini. Gua berani jamin banyak penjual tahu Sumedang yang jualan tahu Sumedang itu sekalian sama bakwan, sekalian sama Oh, tempe, iya, sekalian iya. sama pisang. Oke. Itu dicampur di satu wajan. Jadi rasanya nggak karu-karuan. Nah, karena ini sangat otentik dengan USP yang bagus, jadi rasanya gue yakin beda dibanding
gorengan pinggir jalan Nah, lainnya. ini kan masih di Lumajang. Kapan masuk Jakarta? Kapan ada rencana? Ada rencana? Bakal kepanjangan kalau gue jelasin. Intinya gue masih tahap studi, feasibility study terlebih dahulu, dapatkan investor, baru buka di Jabodetabek bahkan di tempat lain. Nah, tuh dengar. Ya. Kalau yang punya duit 5.000, 10.000 gitu kan. Maksudnya 5 juta, 10 juta. Kalau 5.000 10.000 beli aja produknya. Iya, Iya. maksud gua gitu. Bahasa kode aja. Iya. Bisa hubungin Mova Ya. kalau mau mungkin mau masukin Iya, Jakarta. betul. Yang pasti yang gue pahami bahwa ini dagangan sudah running di Lumajang. Betul. Ya. Mm-mm. Oke. Oke. Kayaknya cukup kayak gitu Cukup. ya. Ya. Mungkin ada penutup? Ya itu tadi udah tutup. Ya sebenarnya. udah kalau begitu. Oke ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.